selamat pagi. Bertemu lagi dengan Ibu Sriani Wulandari. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Namun, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai pelajaran kami hari ini. Bimbinglah kami, sertai kami, berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang akan kami pelajari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Pelajaran 2. Dengan tema beribadahlah sebab Tuhan itu baik. Bahan bacaan Alkitab kita Ulangan 10 ayat 12 sampai 22 dan Mazmur 100. Nah, ibadah Kristen. Nah, anak-anak, seringkali orang memahami bahwa ibadah adalah sekedar doa. Padahal tidak sesederhana itu. Ibadah atau lebih sering dipahami sebagai kebaktian, terdiri atas beberapa unsur, misalnya nyanyian, doa, pembacaan Alkitab, khotbah, pengakuan iman, persembahan, dan unsur lainnya. Nah, anak-anak, kebaktian yang memuat unsur ibadah secara lengkap biasanya terdapat dalam ibadah kebaktian umum pada hari Minggu. Sementara ibadah lainnya seperti kebaktian pemberkatan pernikahan, kebaktian rumah tangga, kebaktian penghiburan, kebaktian syukur, dan sebagainya tidak selalu memuat semua unsur ibadah. Jadi, bukan hanya doa yang terdiri dari beberapa jenis, ibadah pun terdapat dalam beberapa jenis. Namun, kamu perlu menyadari bahwa seluruh ibadah Kristen dilakukan sebagai bentuk atau cara manusia menanggapi kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Nah, anak-anak, sebetulnya orang Kristen beribadah kepada Tuhan setiap hari, dan itu dapat dilakukan di rumah, di sekolah, atau di tempat bekerja. Kita beribadah setiap hari karena mensyukuri kebaikan Tuhan dan juga berlangsung setiap hari dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memberikan hari baru kepada kita setiap kali kita bangun pagi. Karena itulah kita menaikkan syukur kepada Tuhan melalui doa dan nyanyian kita. Dan sikap yang gemar beribadah serta bersyukur akan menjadi karakter baik dalam kehidupan kita jika kita membiasakannya. Tetapi ingat, kamu perlu menghayati alasan dan tujuanmu beribadah setiap hari di hadapan Tuhan, agar ibadah yang kamu lakukan tidak sekedar menjadi rutinitas tanpa memiliki arti. Dalam ibadah yang kita lakukan, kita merasakan kehadiran Tuhan di dalamnya. Misalnya, dalam kebaktian minggu, ada nyanyian dan doa yang menyatakan kehadiran Tuhan, memohon hadirnya Roh Kudus. Nah, anak-anak, dalam kebaktian itu juga kita merasa dekat dengan Tuhan. Misalnya, ada nyanyian yang mengungkapkan kebaktian Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ada pula nyanyian atau doa yang menyatakan kesiapan kita untuk melakukan perbuatan baik dan benar. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dekat dengan Tuhan seperti teman,
yang sama-sama bekerja melakukan perbuatan baik. Nah, anak-anak, ibadah Kristen juga memiliki unsur-unsur. Nah, berikut ini adalah unsur-unsur dalam ibadah Kristen. Yang pertama, doa. Unsur ini adalah ungkapan hati manusia dalam kata-kata, tetapi bisa juga dalam bentuk nyanyian. Melalui doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Ini kita sebut doa syukur. Sebelum membaca Alkitab, kita memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat memahami firman Tuhan dan melakukannya. Doa ini kita sebut doa epileksi atau doa memohon pertolongan Tuhan. Melalui doa pula, kita menyatakan penyesalan atau mengakui perbuatan salah atau dosa kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan dan pertolongannya agar kita dapat berubah menjadi lebih baik lagi. Ini kita sebut doa pengakuan dosa. Nah, anak-anak, melalui doa kita juga dapat meminta agar Tuhan menyertai orang-orang lain dalam aktivitas yang mereka lakukan. Dan ini biasanya disebut doa syafaat. Dan pada akhirnya kita pun dapat memohon berkat dari Tuhan agar Tuhan menyertai kita dan selalu menolong kita. Ini kita sebut doa berkat. Yang kedua, nyanyian. Nyanyian adalah ciri yang paling mudah dilihat dalam ibadah Kristen. Melalui nyanyian, orang Kristen menyatakan banyak hal, misalnya pujian atau syukur kepada Tuhan, penyesalan, harapan, dan kesaksian tentang Tuhan. Nah, anak-anak, dengan nyanyian, orang yang menyanyikannya dan mendengarkannya akan dapat memahami kebaikan Tuhan kepada manusia dan alam ciptaannya. Yang ketiga, pembacaan Alkitab dan khotbah. Unsur ini menolong kita melihat bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan ini pada masa lampau, masa kini, dan masa depan. Para penulis Alkitab menuliskan pengalaman mereka dengan ilham Roh Kudus, sehingga umat Kristen di segala zaman dapat mengetahui cara Tuhan berkarya di dunia ini sejak bumi diciptakan hingga sekarang. Dan pendeta atau mereka yang mempelajari teologi akan menolong kita melalui khotbah agar dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga iman kita bertumbuh dan kehidupan kita bersama sesama orang Kristen, orang lain, dan alam ciptaan dapat berlangsung harmonis dan indah. Yang keempat, pengakuan iman. Nah, anak-anak, unsur ini adalah unsur ibadah yang biasanya terdapat dalam kebaktian umum. Ada 3 macam pengakuan iman orang Kristen seluruh dunia, yaitu pengakuan iman rasuli, pengakuan iman Athanasius, dan pengakuan iman Nicaea Konstantinopel. Akan tetapi, yang paling sering kita ucapkan dalam kebaktian minggu adalah pengakuan iman rasuli. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah hafal pengakuan iman rasuli? Nah, ini adalah pengakuan iman rasuli, yaitu aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, anak-anak, itu tadi adalah pengakuan iman rasuli yang sering kita ucapkan saat ibadah di gereja. Pengakuan iman adalah wujud iman yang kita ucapkan tentang keyakinan atau kepercayaan kita sebagai orang Kristen sejak zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Pengakuan iman ini diucapkan oleh orang Kristen di seluruh dunia, di mana saja, pada setiap kebaktian minggu. Nah, anak-anak, rangkuman hari ini adalah beribadah adalah wujud persekutuan kita dengan Allah dan sesama manusia. Di dalamnya kita dapat bersekutu dengan Allah dan sesama manusia. Kita pun dapat saling mendukung dalam doa dan nyanyian, saling mengingatkan melalui firman Tuhan. Nah, anak-anak, dengan beribadah kita menyatakan syukur dan harapan kita kepada Tuhan yang selalu baik kepada manusia dan ciptaannya. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini, Ibu berdoa dan berharap kalian selalu sehat dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah saja. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Tuhan yang baik, ajarlah kami untuk mensyukuri kebaikan-Mu kepada kami setiap hari. Berilah kami semangat untuk selalu beribadah kepada-Mu, karena Tuhan juga selalu setia kepada kami, meskipun kadang-kadang kami berbuat tidak baik. Ajarlah kami beribadah dengan baik di rumah, sekolah, atau di gereja, agar kami semakin mengenal kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam kami. Amin. Shalom anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkatimu.